Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan dengan saya Vini Tripangestuti dengan NIM 21622012665 ingin mempresentasikan tugas video dari mata kuliah metodologi penelitian akuntansi. Di sini ada uji normalitas dan asumsi klasik. Yang pertama saya jelaskan untuk uji normalitas. Uji normalitas adalah menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Uji T dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar, maka uji statistik menjadi tidak valid dan ada dua cara di dalam uji normalitas. Yang pertama ada analisis grafik histogram, yaitu membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi normal. Namun hanya melihat histogram dapat menyesatkan khususnya untuk jumlah sampel yang kecil. Metode yang lebih handal dengan melihat normal probability plot atau p-plot membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Di dalam analisis grafik histogram terdapat dua perbandingannya. Yang pertama, jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normal. Dan yang kedua, jika data menyebar jauh dari diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Di sini ada hasil output SPSS. Ada dua tabel, yang pertama dengan menggunakan histogram dan yang kedua dengan normal pp-plot. Grafik histogram memberikan pola distribusi yang menceng skew ke kiri dan tidak normal, sedangkan grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya agak menjauh dari garis diagonal. Kedua grafik ini menunjukkan bahwa model regresi menyalahi asumsi normalitas. Dan yang kedua menggunakan analisis statistik, yaitu uji statistik sederhana dapat dilakukan dengan melihat nilai kurtosis dan skew dari residual. Nilai Z statistik untuk skew sama dengan skew dibagi akar kuadrat 6 per n. Sedangkan Z kurtosis sama dengan kurtosis dibagi akar kuadrat 24 per n, di mana n adalah jumlah sampel. Jika nilai Z hitung lebih besar dari Z table, maka distribusi tidak normal. Nilai Z hitung lebih besar 2,58 menunjukkan penolakan asumsi normalitas pada tingkat signifikasi 0,01 dan pada tingkat signifikasi 0,05 nilai Z table sama dengan 1,96. Dan di sini ada tabel deskriptif statistik untuk unstandard residual. Untuk statistiknya nilai n-nya 100, skew-nya statistiknya 1,853, standar error-nya 0,241, untuk kurtosisnya statistiknya 4,169, standar error-nya 0,478. Dari nilai skew dan kurtosis dapat dihitung sebagai berikut. Z skew sama dengan 1,853 dibagi akar kuadrat 6 per 100 sama dengan 7,566. Sedangkan yang Z kurtosis sama dengan 4,169 dibagi akar kuadrat 24 per 100 sama dengan 8,5099. Hasil Z skew dan Z kurtosis jauh di atas nilai tabel, disimpulkan data residual tidak berdistribusi normal konsisten dengan uji grafik. Uji statistik lain dengan statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov K sampai S. Uji K sampai S membuat hipotesis. Yang pertama, HO, data residual berdistribusi normal. Yang kedua, HA, data residual tidak berdistribusi normal. Dan di sini ada tabel normal parameters, n-nya itu 100, normalnya itu min-nya 0,000, parametersnya standar deviation-nya 2,40614098, besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 1,8
0,61 dan signifikan pada 0,002 berarti HO ditolak, yang berarti data residual terdistribusi tidak normal. Cara deteksinya yang pertama, jika signifikansi Kolmogorov Smirnov test lebih besar dari 0,05, maka residual data terdistribusi normal. Yang kedua, sebaliknya, jika signifikansi Kolmogorov Smirnov test lebih kecil dari 0,05, maka residual data tidak terdistribusi normal. Dan yang kedua, ada multikoliniaritas, adalah menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara deteksinya sebagai berikut. Yang pertama, nilai R2 dihasilkan oleh estimasi model regresi empiris sangat tinggi. Tetapi secara individual, variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, menganalisis matrik korelasi variabel independen. Jika antar variabel independen ada korelasi yang tinggi, umumnya di atas 0,90, maka indikasi adanya multikolinearitas. Yang ketiga, multikolinearitas dapat juga dilihat dari satu, nilai tolerance, dan yang kedua, variance inflation factor VIF. Jika nilai tolerance kurang dari 1 dan nilai VIF kurang dari 10, maka model regresi terbebas asumsi multikolinearitas. Yang ketiga ada uji autokorelasi. Menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode T dengan kesalahan pengganggu pada periode T-1. Model regresi yang baik harus bebas dari asumsi autokorelasi. Cara mendeteksinya, di sini ada tabel pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi. Hipotesis 0, ada autokorelasi positif, keputusannya tolak. Jikanya 0 kurang dari D kurang dari DL. Tidak ada autokorelasi positif, keputusannya no decision. Jika DL kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan U. Ada korelasi negatif, keputusannya tolak. Jika 4 sampai dengan DL kurang dari D kurang dari 4. Tidak ada korelasi negatif, keputusan no decision. Jika 4 kurang DU kurang dari sama dengan D kurang dari sama dengan 4 sampai dengan DL. Tidak ada autokorelasi positif, keputusannya tidak ditolak. DU kurang dari D kurang dari 4 sampai dengan DU. Di sini ada uji Durbin-Watson test D-Q test. Hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 1 dan mensyaratkan adanya intercept konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel independen. Hipotesis yang akan diuji adalah HO, tidak ada autokorelasi R sama dengan 0, HA ada autokorelasi R tidak sama dengan 0. Hasil output menggunakan SPSS, di sini ada model 1, R-nya 902A, R square-nya 0,814, adjusted R square-nya 0,807, standard error of the estimate 2,45627, Durbin-Watson-nya 2,061. Yang A, predictor constant saving size 12 years. Yang B, dependent variable income. Nilai DW sebesar 2,061. Nilai ini akan kita bandingkan dengan nilai table dengan menggunakan nilai signifikasi 5%. Jumlah sampel 100 N dan jumlah variabel independen 4. K sama dengan 4. Maka di tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai sebagai berikut. Di sini ada contoh di tabelnya. Dari tabel dapat disimpulkan oleh karena nilai DW 2,061 lebih besar dari batas atas DU 1,76 dan kurang dari 4 sampai 1,76, 4 sampai DU, maka dapat disimpulkan tidak bias menolak HO yang menyatakan bahwa tidak ada autokorelasi positif atau negatif. Lihat tabel keputusan atau dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi. Yang kedua ada run test. Run test adalah bagian dari statistik non-parametrik dapat digunakan menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat
tidak terdapat hubungan korelasi, maka dikatakan residual. Uji heteroskedastisitas menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Yang pertama, jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas. Dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Mode regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Cara deteksinya yang pertama, jika titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur, bergelombang, melebar, kemudian menyempit, maka mengindikasikan terjadinya heteroskedastisitas. Yang kedua, jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji Glaser caranya adalah dengan mengoreksi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Menurut Gujarati tahun 2003, deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas adalah jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadinya heteroskedastisitas. Pengujian hipotesis. Yang pertama ada uji regresi data panel. Regresi data panel adalah alat statistik untuk menguji gabungan data cross-section dan data time series, di mana unit cross-section yang sama diukur pada waktu yang berbeda. Maka dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu sama yang diamati dalam kurun waktu tertentu. Di dalam uji regresi data panel terdapat identifikasi model, dan terdapat 3 kemungkinan model yang sesuai dengan persamaan regresi data panel, yaitu common effect model, peak effect model, dan random effect model. Dari ketiga kemungkinan model yang telah diestimasi akan dipilih model mana yang paling tepat atau sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu yang pertama cost test untuk menentukan model mana yang lebih sesuai digunakan antara common effect atau peak effect. Yang kedua Hausman test untuk memilih kembali model yang digunakan antara peak effect atau random effect. Yang ketiga Lorentz multiplier dilakukan untuk menentukan kembali model yang digunakan apakah common effect atau random effect. Ya, di sini uji asumsi klasik sudah dijelaskan di slide atas. Ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Model regresi logistik menguji apakah probabilitas terjadinya variabel dependen dapat diprediksi dengan variabel independennya. Syarat penggunaan regresi logistik adalah variabel dependen dihitung menggunakan variabel dummy. Model regresi logistik, variabel independen merupakan kombinasi skala antara variabel kontinu, metrik, dan kategorial non-metrik. Maka asumsi normalitas data pada variabel independen tidak perlu dan mengabaikan heteroskedastisitas menurut Ghazali 2011 dan Gujarat 2003. Langkah-langkah dalam pengujian regresi logistik adalah sebagai berikut menurut Ghazali tahun 2011. Menilai keseluruhan model, koefisien determinan, menilai kelayakan model regresi, uji ketepatan klasifikasi model, dan uji signifikasi simultan. Uji beda t-test, analysis of variance ANOVA, analysis of covariance ANCOVA, dan multiplied analysis of variance MANOVA. Jika variabel independen berkategori 2, maka uji statistik yang digunakan adalah uji beda t-test. Sedangkan untuk variabel independen yang berkategori lebih dari 2, digunakan analysis of variance ANOVA. Apabila jumlah variabel dependen lebih dari 1, maka digunakan multivariate analysis of variance MANOVA. Uji beda t-test rumusnya T sama dengan rata-rata sampel pertama dikurang rata-rata sampel kedua dibagi standar error perbedaan rata-rata kedua sampel. Pengambilan keputusan jika prop lebih besar 0,05 maka HO tidak dapat ditolak jadi varian sama. Jika prop lebih kecil 0,05 maka HO ditolak jadi varian berbeda. Terlihat output SPSS bahwa F dihitung
revenue tes sebesar 2,582 dengan probabilitas 0,109 karena probabilitas lebih besar 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa HO tidak dapat ditolak atau memiliki varian yang sama. Dengan demikian, analisis uji beda t-test harus menggunakan asumsi equal variance assessment. Nah, di sini ada cara penggunaan Mendeley. Yang pertama, bisa diunduh Mendeley di desktop melalui Google Chrome dan harus mempunyai akun di Mendeley dengan cara mendaftarkan alamat email beserta password untuk aplikasi Mendeley tersebut. Lalu install Mendeley-nya dengan cara seperti menginstal aplikasi pada umumnya. Buka Mendeley, maka akan tampil layar seperti di bawah ini. Lalu menghubungkan Mendeley dengan MS Word, caranya diklik menu Tools, lalu install MS Word plugin. Kalau sudah diklik OK, maka secara otomatis plugin Mendeley akan terpasang di MS Word kalian. Caranya dibuka seperti di tampilan di bawah ini. Kalau sudah, dipastikan memiliki data file PDF dari jurnal atau artikel yang Anda ingin jadikan referensi. Lalu kalau sudah selesai datanya PDF, berbentuk PDF, lalu di-drag file PDF ke aplikasi Mendeley secara langsung dan tidak perlu satu-satu, jadi langsung di-drag aja. Dan ini contohnya, lalu ikuti langkah-langkah selanjutnya, pilih dulu style situation-nya yang akan kita gunakan, klik view, citation style, lalu pilih salah satunya. Ya, kalau sudah, nanti untuk membuat daftar pustaka, klik reference, lalu insert bibliografi. Sekian presentasi video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.